Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Citizen, kembali lagi bersama kami di Sisfo Podcast. Nah, pada episode hari ini kita akan berbincang santai dengan salah satu dari alumni jurusan kita, yaitu Kak Arfa Eskom atau biasa dipanggil dengan Kak Apa. Halo Kak. Halo. Mungkin kita sapa dulu. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik-baik Dix. Alhamdulillah. Ya. Nah sebelumnya tuh Kak mungkin sobat citizen kayak nggak tahu bilang siapa sih ini Kak Apa, jadi bisa sedikit cerita latar belakang keseharian ta atau usaha ta atau apa kesibukan ta Kak? Oh iya. Kayaknya sebelum dimulai, kayaknya salam-salam dulu deh. Ya asik. Dalam agama Islami itu Assalamualaikum wajib dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Fakultas Sains dan Teknologi salam merah hitam wajib dijawab. Saatnya perubahan. Ya, luar biasa. Apalagi kita dalam konteks Fakultas Sains dan Teknologi itu ya sudah mendarah daging persoalan salam-salam merah hitam begitu. Iya. Dan mungkin saya selaku angkatan 2013 dan tergolong alumni, dan saya perkenalkan, nama saya Muhammad Arfa. Biasa dipanggil kalau sapaan di jurusan itu, bahkan senior pun panggil saya kakak apa. Iya. Kayaknya mungkin seperti itu. Iya. Jadi ya terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya dan suatu kesyukuran. Kenapa sampai saya dipanggil untuk podcast dari sekian banyak mahasiswa sistem informasi, apalagi di angkatan 2013. Kenapa bisa sih saya yang dipanggil untuk hadir di tempat ini? Dan saya mau bertanya kepada adik-adik, apa sebenarnya kriteria yang dipanggil senior-senior yang diajak untuk fokus? Sebenarnya tuh Kak tidak ada jadi masalah kriteria, mungkin wawasan tak lebih Kayak apa yang atau- bisa dibagi Iya, sama dibagi, Sobat kayak Citizen. pengalaman tak mungkin lebih Pengalaman banyak gitu gitu. Kak. Bah, kalau persoalan pengalaman di jurusan itu luar biasa sampai hari Apalagi ini kita seperti kan ini. Kak juga organisasi juga di Iya. jurusan dulu. Mungkin pengalaman dari situnya Kak bisa dibagikan kepada Sobat Citizen. Tapi mas saya siapa yang beri petunjuk bilang kabar kakak apa untuk ini? Pasti ada kah senior atau junior tak apakah? Kemarin itu Kak saran-saran lebih ke banyak senior yang sarankan Ki bilang Kak Untuk apa saya. itu bagus seru Ki diajak. Oh. Gitu Kak. Oh iya Pak, mungkin topik Selanjutnya episode kita panggil selanjutnya Kak Alfa. panggil Iya Kak tahu Alfa. supaya bisa. Jadi nanti saya sampaikan sama teman-teman angkatanku, bilang saya dipanggil begini-begini karena ya banyak yang merekomendasikan. Bilang kenapa bukan kayak teman angkatanku Daniel yang mantan ketua HMJ dan yang lain-lain lah. Ya tapi alhamdulillah terima kasih dek atas kesempatannya yang gimana sudah kayaknya nih direncanakan sudah 1 bulan ya. Tuh yang komunikasi yang pernah Iya, sempat Kak. mau ke sini tapi hujan. Ada saja kendalanya. Banyak kendalanya Kak kemarin. Nah sebenarnya mau sekali kak bilang baik keren sekali nih. Apalagi lu cerita-cerita biasa dia yang jelasnya bukan persoalan cerita-cerita persoalan komputer yang di Iya. jurusan karena terlalu paham ke persoalan itu. Nah, juga santai gini. Iya. Ya lanjut tanya-tanya apa gak bisa ditanyakan? Kayak yang tadi Iya. mungkin kayak latar belakangnya latar belakang ta, kesibukan ta atau usaha ta atau Oh, apa iya. setelah jadi alumni begitu Kak. Oh ya semenjak saya karena saya sarjana 2018 kayaknya 12 semester saya di kampus. Berarti kita belum pinjam masuk di. Iya belum masuk. Angkatan berapa kak? 19 Kak. 19. Nggak sempat nih ketemu karena 18 kan selesai. Ya semester 12 lah. Dan mungkin itu sampai semester 12 terlalu fokus kuliah, toh? Lupa sarjana. Jadi saya sarankan sama Dadit yang terlalu fokus kuliah, nak ingat sarjana. Asik belajar tuh Kak, jadi kayak lupa minta sarjana. Iya, jadi apa? Dibilang persoalan pengalaman jurusan banyak sekali. Sampai sekarang kesibukanku yang pertama organisasi yang dimana organisasi kepemudaan itu KNPI. Kebetulan Berarti saya sekarang masih aktif di Kak iya organisasinya. masih aktif organisasi yang dimana karena saya sebenarnya belum kerja tapi cuman ada usaha kecil-kecilan kayak sablon baju kaos yang kayak begini. Jadi untuk memaksimalkan yang persoalan itu kayaknya harus butuh relasi, makanya saya tetap berorganisasi.
Karena dengan berorganisasi banyak teman banyak rezeki kita. Iya, Yang Kak. kayak begitu. Dan memang saya di jurusan ya seperti itu dari mulai Kak maba memang suka berorganisasi, makanya tidak terlalu fokus saya persoalan akademis di jurusan. Jadi skill-skillku di jurusan itu ya minim sekali persoalan itu. Mungkin saya sarjana karena pertemanan. Oh, bisa begitu nih, Kak? Ini karena apa yang disarankan sama senior dulu tuh ada 3 viral itu, 3 yang di tengah sama senior, senioritas, loyalitas, Dan solidaritas. Ini yang paling utama nih, solidaritas. solidaritas. Itu yang harus ditanamkan sama dari solidaritas. Jadi segala bentuk apapun itu harus solid. Jadi saya terus doten-dotenganku sama teman-temanku bilang, solid bede. Kalau sarjana saya tidak. Gitu nih kata-kata pemicunya. Jadi Kak. solidaritas itu bisa mengantarkan ke sarjana. Iya. Iya, karena solidaritas bisa mengantarkan ke sarjana. Loyalitas ya, kalau persoalan loyal ya loyal. Dan ya kayaknya nama angkatanku kita kenal itu, Borlan. Iya. Ya, 13. 13. Nah, itu kan tadi sedikit kita singgung masalah usaha. Kan di lingkungan UIN itu, Kak, kita itu terkenal dengan kita yang punya QWERTY. Iya. Asik. Wah, Sejuta luar umat biasa. sih itu yang pagi lah Kak. Kalau di UIN deh, Iya, Iya. UIN. iya, karena QWERTY itu, ya itu QWERTY sejak 2018 pas saya sarjana langsung ada QWERTY, tapi sebelumnya memang saya pikir-pikir itu bilang apa mau nanti kerja ini karena persoalan skill untuk dari jurusan tidak ada sama sekali, jadi ya tidak mestinya kerja karena maksudnya untuk andalkan skill di jurusan ya kayaknya ada ke jalan lain usaha, makanya sampai sekarang itu yang saya tekuni sambil berorganisasi. Sambil jalin relasi di Iya, Kak. sambil jalin relasi dong untuk supaya kita bermanfaat juga untuk masyarakat toh. Iya. Karena kalau masalah usaha-usaha sabun begitu tuh, Kak, pasti kayak banyak yang butuh. Ya alhamdulillah yang kalau persoalan itu yang dimana awal mulanya yang pertama saya pikir pasti anak-anak di jurusan otomatis butuh baju, tidak ada orang yang butuh baju. Apalagi persoalan mahasiswa ini, persoalan baju kaos yang dimana-mana setiap berkegiatan Kegiatan baju Pasti kaos. pasti butuh. Iya, dan terus selama ada QWERTY banyak lagi tuh yang senior-senior angkatan 2015 apa yang sebelum juga. Tapi ya alangkah karena yang persoalan begitu rezeki tidak bukan Iya, tertukar. nggak ditahu kita, kan. Ya tidak masalah aja gitu. Jadi kan ini kayak kita kayak bilang di jurusan itu masalah skill kurang kita. Ya. Jadi bagaimana itu apa suka duka yang kita alami selama kita berkuliah selama beberapa tahun itu kita tidak terbiasa dengan skill yang ada di sistem informasi. Jadi apa saja itu yang kita alami Kak, begitu kendala-kendala suka dukanya. Yang persoalan itu yang tidak ada skill di jurusan. Ya lagi-lagi persoalan bermanfaat sekali tuh yang diterapkan sama senior, ya loyalitas sama Solidaritas. solidaritas. Mungkin yang kayak begitu apakah jadi persoalan sama teman-teman yang mungkin lebih paham persoalan yang di jurusan skill-skillnya memang tuh memenuhi dia. Jadi ya kayak begitu mana bilang saling tolong menolong Miki apa yang tidak bisa sampai ku bisa ya. Saya bantu kok persoalan di lapangan apakah begitu ya. Jadi semata-mata saya itu kuliah dulu ya mengabdi di jurusan di HMJ lah begitu. Karena yang pertama dari mulai sibuk-sibuknya jurusan itu di angkatanku yang kayak banyak sekali kegiatannya lah, dan sampai sekarang ada yang kegiatannya yang dari angkatanku yang menjabat HMJ itu sampai sekarang masih ada yang berjalan. Contohnya yang kayak kreasi siswa kena COVID di Iya. siswa kena COVID karena pas COVID itu baru kayak hilang siswa begitu. Ada Ya kemarin. hilangnya siswa itu berkurang juga orderannya QWERTY. Jadi sebenarnya itu dasarku segala sesuatu kegiatan yang berlanjut yang menggunakan baju kaos tolong pertahankan. Betul sekali. Berdampak sama QWERTY. Iya berdampak. Karena kentara sekali lengkapnya sudah tidak ada siswa ini di jurusan. Yang pertama, tidak pernah ada kabar Kak. Orderan apa Kak untuk baju siswa Mungkin kegiatan selanjutnya. Iya. Ada nanti, Kak. Ada Kak. Ada yang sekarang ini yang sementara digarap sama adik-adik kayaknya itu yang apa? Kreasi, Kak. Kreasi. Iya. Gitu. Sementara itu, Kak. Ya lanjut lagi, apalagi yang bisa ditanyakan yang bisa saya jawab deh. Kan tadi kita sebut Kak bilang kita aktif di organisasi himpunan kan HMJ. Jadi mungkin bisa Ki ceritakan Kak sebagai apa Ki dulu, terus apa kesan yang paling berkesan selama Ki di HMJ dulu. Paling tepat memang saya dulu jabatanku di HMJ sebagai apakah dulu itu? Apa ketua bidang apa?
Ya kabit. Kabit, Iya, ketua bidang. kabit kesekretariatan yang urus memang sekret. Kalau sekarang namanya apa? Anu nih, Keslop. Oh. Keslot, Iya. kesekretariatan. Jadi saya itu memang kerja aku dulu di HMJ. Perhatikan HMJ apanya lagi mau diganti, apanya lagi mau dibenahi. Gitu begitu. Dan ya maksudnya karena aku pikir memang dasar skillku di jurusan yang mending mengabdi masa di jurusan yang kurang begitu. Dan akhirnya itu yang pengabdian tak bisa lanjut di jadi alumni tadi kan, dilanjut di usaha tak. Lanjut di usaha terus sampai luar memang jiwa-jiwa organisatoris ini ya. Jadi setelah itu 2000 berapa saya ikut lagi bergabung di KNPI Goa dan terus saya ketua KNPI di kecamatan Tinggi Moncong. Yang kecamatan Tinggi Moncong itu yang terkenal itu Malino. Ya, Malino, Ayo ke ya. Malino. Ayo, gas. Jadi masalah relasi nih Kak. Bagaimana cara tak itu menjalin relasi yang cukup luas selama Ki dulu di himpunan? Apalagi mungkin kita karena organisatoris Ki jadi tidak satu saja organisasi, tak mungkin lebih dari himpunan pas Ki kuliah dulu. Oh, waktu kuliah Kak, organisasi waktu kuliah itu organisasi kemahasiswaan tuh yang kayak organisasi organda, organisasi daerah, ya Hipma Goa, terus sempat juga masuk di HMI, terus kayaknya itulah, itu sih, terus HMJ, BEM, nggak sempat Pak masuk SEMA karena dulu baru ada SEMA itu, Presma juga dibekukan di masa aku, jadi nggak sempat sampai ke situ. Jadi setelah berakhir masa kuliah di SI, jadi alumni ya berorganisasi lagi di luar. Dan sementara sekarang ya lagi cari-cari kerja apa yang cocok untuk dikerja, apa cocok sama ini ijazah. Gitu Kak. Terus tuh Kak, mungkin pada masa tak yang di HMJ mungkin bisa kita cerita perbedaannya sama masa yang sekarang kita lihat yang di HMJ. Oh, kalau persoalan masaku dibandingkan masa yang sekarang mungkin saya tidak bisa terlalu bagaimana karena sekarang udah terlalu aktif mau komunikasi sama adik-adik, tapi kalau saya lihat ya beda lah karena setiap masa beda orangnya, setiap orang beda masanya toh. Di masaku persoalan memang kental persoalan kaderisasi yang dimana itu ya merah hitam. Ya itu kayaknya salah satu perbedaan itu karena mungkin di balik itu ya ada campur tangannya lah HMJ yang persoalan aturan-aturan mahasiswa baru di SI yang harus begini ada kebudayaan ya sendiri. Sekarang yang tidak terlalu kayak yang dulu, tapi tidak bisa juga dipaksakan karena persoalan maksudnya masanya kayak yang seperti itu, zamannya yang seperti itu. Dari tahun kelahiran saja sudah berbeda, pasti ada perbedaan karakter lah. Apalagi sekarang sudah kembali dari COVID ke ini, otomatis kan sudah beda ini juga. Beda ya, beda pasti karena interaksimu sama senior junior ini adalah jarak dulu waktu COVID yang sempat bahkan boleh dikata senior online. Senior online. Kuliah tuh Kak, mungkin ada tips-tips yang bisa kita bagikan bagaimana caranya menjalin relasi yang luas. Ya kayaknya kalau persoalan relasi di jurusan itu palingan relasi di jurusan itu relasi ke akademi gitu ya. Karena kalau di luar tidak terlalu bagaimana persoalan itu yang kayak sponsor begitu. Iya. Yang kalau ada perkegiatan, ya lagi-lagi itu kayak skill apa itu yang perlu kita skill begitu Kak. Skill yang persoalan itu maksudnya bagaimana supaya pendekatan pendekatan itu seseorang itu harus pintar-pintar membaca karakter yang mau ditemui, bilang yang kayak begini kayaknya dia kesukanya. Yang paling bagus memang itu kalau humoris orang. Segala medan pasti akan tumbuh kalau persoalan itu. Jadi terlalu tegang toh. Pasti hidup saya suasana kalau kalau ada orang yang humoris. Ada sedikit pertanyaanku Kak untuk mungkin menutup tidak menutup. Iya, mungkin ini pertanyaanku tuh Kak kayak pertanyaan aneh karena di luar topik. Jadi pertanyaanku itu kalau misalnya tuh Kak disuruh lepas salah satu organ tubuh tak, yang mana mau kita lepas dan kenapa? Organ tubuh? Iya, organ tubuh tak. Rambut.
Kenapa bengkak? Karena bisa ditumbuh lagi. Desingkat. Ya tahu. Kenapa aja tah? Ya, Atau bisa kan? potong kuku kan termasuk organ juga itu. Ya kak. Itu bagaimana? Ya. Apalagi pokoknya bertanya insya Allah saya jawab. Satu lagi kak, pertanyaan anehku. Kalau misalnya dilahirkan Ki kembali, tapi dengan wujud hewan, mungkin mau Ki jadi hewan apa dan kenapa? Wih, bahaya nih pertanyaannya. Mau jadi hewan, mana nih? Kayaknya yang keren apakah hewan yang dipelihara itu lah, yang semacam itu. Kucing apakah? Yang jelasnya bukan buaya toh? Iya, jangan Ki buaya kak. Karena berkurus Meresahkan. kayaknya lele. Kenapa beng lele kak? Kalau misalnya mungkin. Jadi anu lah kayaknya, jadi kucing. Oh kucing. Kenapa? Pilih Tapi kucing. bukan kucing yang pada umumnya itu. Saya mau jadi anggora yang sayang itu. Butuh dimanja gitu. Kelas sih kak. Iya, kucing yang berkelas. Ya. Kenapa kita pilih yang berkelas kak? Karena karena kapan jadi binatang buas ya bahaya dihindari gitu. Persoalan kucing yang berkelas itu ya desain saya biar apa diurus semua. Iya. Kayak dia yang majikan. Nah, mungkin bisa dah. Terakhir kak, ada pesan tidak untuk Ya. baik itu untuk himpunan yang sekarang atau untuk jurusan sistem informasi? Ya saranku ya tetaplah berbuat baik selagi bisa toh. Ya, itu mungkin saranku. Ya baiklah saja. Banyak berbuat Intinya baik. tetap berbuat Iya. baik dan positif. Positif, Apapun iya. yang bisa kita lakukan, yang penting itu Bermanfaat untuk orang lain. Ya. Jadi itulah dia obrolan santai kita bersama Kak Apa. Dan jangan lupa follow Akun sosial media HMJSI yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa juga follow Kak di Instagram. Ya tahu follow. Kakak apa? Ya. Itu saja. Ada di bawah. Jadi mungkin ada kata-kata pesan-pesan penutup nih untuk di himpunan Kak atau untuk jurusan sistem informasi, silakan Kak. Ya dari akhir percakapan kayaknya semacam pantun lah begitu. Asik, Iya. pantun. Tadi dibilang cakep ini. Ya tetap jaga jarak tapi tetap harus bicara. Kalau mahasiswa sistem informasi sudah berbuat, insya Allah SI semakin sejahtera. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah dia bincang santai kita. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.